pedas bener. Buat siapa? Selamat sore. Selamat datang di warung kami. Dani Hartadi siap melayani Anda. Ketertarikan terhadap laut karena 70% kurang lebih Indonesia itu terdiri di atas perairan. Dapat sepeda nggak? Enggak. Apa sih Sakabahari itu ya? Booming-boomingnya Sakabahari itu mandi Katulistiwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi para tester dimanapun Anda berada dan Salam Pramuka. Oke, hari ini kita ada di kediaman sahanya. kediaman orang eksis juga di Pramuka. Kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Nama inisialnya itu Dani Hartadi. Dani Hartadi inisialnya. Baju baru nih. Baju baru ya, seragam baru. Kita langsung panggil aja narasumbernya. Oke, Kang Dani ada? Kalau buat A, Anggap aja rumah Anggap sendiri. ya, Santai aja, anggap aja rumah sendiri. Nah, ini dia udah jadi. Apa aja rumah sendiri? Emang sah? itu Sehat, kan? rumah. Alhamdulillah, saya. Gimana aktivitas lancar tengah pandemi kayak gini? Kalau aktivitas pramuka mah non aktif, udah vakum. Kalau aktivitas berjualan masih bertahan. Sebagai wirausaha muda. Ya, Sebagai juragan kontrakan. sebagai juragan boba. Sebagai apa lagi? Sebagai mantan ketua Dewan Sakabahari. Wah, sebagai anggota Paswal Panji juga. Tahun Sebagai 2008. Terus sebagai anggota DKC. Sebagai tangan kanan Kahandri Yoga. Waduh. Awal-awal. Sebagai mantan wakil ketua DKR Sumur Bandung. Pernah. Sebagai lurah di acara Raimuna Cabang 2009. Tapi bukan Joro. Diralat. Oh, diralat. Camat. Oh, camat, sebagai camat. Tapi lain Joro. Joro mah Si Ajis. konten kemarin si Ajis itu. Oke, kita langsung sapa aja, ada Kang Dani Hartadi. Kang, silahkan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dani Hartadi. Dulu di Pramuka pernah menjabat sebagai ketua Dewan Sakabahari. Pernah ikut Kalpanji juga. Oh, Panji juga. Ciwidey tirisnya. Iya, asa dingin gitu. Itu di mana sih? Ini di Ciwastra ini mah. Ciwastra sebelah Ciwidey. Perasaan Ciwidey. schedule teh anu syuting teh di Ciwidey. Salah tempat. Salah tempat. Di Ciwidey. Kat juga ieu mah. Salah ibu kayaknya. Itu karena benar ka dieu. Terus kalau aktivitas selain berjualan apa, Kang? Untuk saat itu mah aktivitas jualan aja. Oh, jualan aja fokus. Jualan Tapi ada fokus. nggak materi-materi dari Pramuka yang di Aplikasikan ke dunia sekarang yang akan jalanin? Banyak. Karena kalau yang namanya usaha sendiri itu harus disiplin. Ya. Baik waktu maupun cita-cita. Misal dulu di Pramuka kita selalu diajarkan disiplin yang paling utama. Cita-cita, selanjutnya cita-cita. Itu dua hal yang saya anut ketika saya berjualan atau berusaha sendiri, berwirausaha. Yang saya ingat, yang saya hafal, yang saya terapkan dua itu. Alhamdulillah dari dua itu saya sudah ada hasilnya. Wih, luar biasa. Mantap banyak. Jadi manajemen yang dulu diajarkan di Pramuka, terutama waktu di Dewan Kerja, itu dipakai banget. Luar biasa. Nge-manage-nya mantep lah. Inilah hasilnya. Termasuk di keluarga juga. Salah satu hasil. Dipakai juga. Dipakai di keluarga. Ke anak juga diterapkan. Ke anak diterapkan. Tapi belum lah ya.
belum jauh lah. Sugan gitu diupacarakeun pagi-pagi dia bangun dulu. Yo siap. Apel. Wah, bahaya gitu tuh Kang. Enggak. Oh, juga bisi gitu kan. Kayak gitu. Oke, terus kalau di Saka Bahari sendiri nih, Bahari itu apa sih? Siapa tahu ada teman-teman tester yang belum. Kela ai sebenarnya nah sih milih Bahari. Nah, kenapa sih sampai pilih Saka Bahari buat dimasukin? Sebelum masuk ke apa Bahas itu kesana Baharinya. dulu. Nah sih milihnya Bahari. Sebelum aktif di Bahari atau di cabang, dulu saya kan aktif di Wisdepan. Ikut satu kegiatan. Dulu kebetulan saya di KR Kiara Condong, salah satu di KR Kiara Condong. Ada kegiatan Jambore cabang. Ya. Pada saat kegiatan main, jadi bukan jadi peninjau ya, main biasa ke area Jambore cabang itu. Oh, visitor pengunjung biasa gitu. Visitor pengunjung biasa. Ada ketemu sama orang dari cabang, ditanya-tanya, terus saya nanya balik gimana cara aktif di cabang. Ternyata nemu kebetulan pada saat itu jalannya adalah Saka Bahari. Selain dari itu, ketertarikan terhadap laut karena 70% kurang lebih Indonesia itu terdiri di atas perairan. Iya. Kayaknya potensinya luar biasa, makanya senang belajar tentang laut. Makanya pas ada diklat Saka Bahari masuk ya gitu. Coba deh Dani sebutkan 5 nama ikan, 5 saja. Enggak bercanda. Dapat sepeda nggak? Enggak. Saya mah pertanyaannya di-emailin aja, hadiahnya mah ex dabum aja nggak apa-apa ya. Upside down itulah biarin. Emailin aja Pak Joko. Nah, baru sekarang masuk ke itu apa sih Saka Bahari itu? Nah, itu tuh. Yang saya tahu, kalau secara pengertian mungkin takut salah ya, hadirin ke IP. Yang saya tahu, Saka Bahari itu adalah wadah pembinaan pramuka penegak pandega. 12 seconds later. Tempat menyalurkan minat dan bakat yang bisa dijadikan bekal untuk kehidupan selanjutnya, baik di pramuka sendiri, di kehidupan masyarakat ataupun di dunia kerja. Kayak gitu. Cuman fokusnya lebih ke dunia kelautan. Apa hanya kelautan doang atau ikannya juga dibahas, terus potensinya juga dibahas, itu kayak gitu nggak sih di Saka Bahari? Dibahas semuanya karena di Saka Bahari itu ada krida, jasa, krida wisata, krida reksa, satu lagi saya lupa kridanya krida apa gitu ya. Kalau Kang Dani, krida apa? Dulu krida wisata. Oh, krida wisata. Salah satu kegiatan di krida wisata itu adalah senam, dayung, serasi. Senam? Selam. Oh, selam. Dive. English please. English please. Oh, jadi ada Tapi, selam sama demonstrasi. Sekarang kan jualannya. Tapi memang Bahari itu memang lekat sama berjualan. Oh ya? Iya, contohnya warung nasi. Kenapa? Oh, Warteg Bahari. Warteg juga Bahari. Bener, warung nasi. Terus, Makanya Bahari itu kayak kenapa? banyak mau makan. Oh, mau makan. Saka Bahari. Saya juga berarti Saka Kencana kaya. Punya kampus. Bukan. Kampus ya salah satunya. Punya bus. Pahala Pahala Kencana. Iklan PO. Unit juga punya. Unit tinja. kebersihan sama unit tinja. Aduh, enggak. Bercanda. Gimana? Nya terus kan. Oh enggak, tadi kirain mau nanya. Terus ada di aktivitas yang paling saya ingat tuh Saka Bahari dulu, yang boomingnya Saka Bahari itu mandi Katulistiwa. Ada istilah teman-teman Bahari belum jadi Bahari tuh kalau belum mandi Katulistiwa. Apa tuh Kang? Mandi Katulistiwa itu yang saya tahu ketika sikap, kalau kita ikut berlayar nih kali ini ya, ikut berlayar pas di titik atau di garis Katulistiwa. Nah, biasanya kita diadakan adat mandi Katulistiwa, tapi tidak semua Saka Bahari harus seperti itu. Jadi biasanya yang beruntung aja kadang, karena nggak semua anggota Saka Bahari, atau bukan berarti belum mandi Katulistiwa bukan anggota Saka Bahari, bukan.
sebetulnya itu adalah adat angkatan laut. Oh, adat Tapi karena bahari sama angkatan laut tidak bisa dipisahkan. Kadang kita ikut berlayar, kadang kebetulan saya belum pernah ikut berlayar sampai ke Katulistiwa. Kalau lewat pernah gitu, tapi pas di Katulistiwa itu nggak belum pernah. Oh, belum pernah nyampe mandi dulu di sana gitu. Kalau di 7 sumur itu mandi di 3 air terjun gitu buat Kanuragan. Kayaknya sih Belum. Oh, belum juga. Kayaknya itu perlu kita bahas Iya, perlu kita bahas. nantilah. Soalnya kayaknya soal kemistisan. iya, soalnya kayak ada budaya, istilahnya budaya pedagang mah harus bertapa dulu di mana gitu kan sambil naik gunung gitu, nggak ada. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu adanya orang-orang tua kita lah gitu ya, karena tidak bisa dilepaskan walaupun kegiatan adat istiadatnya beda dengan zaman sekarang, tetap mereka kan pendahulu kita kan. Tapi yang saya tahu, yang saya rasakan bukan dari sisi mistis kalau berjualan KDN, tapi yang pertama emang doa ya KDN, pertama doa, kedua ya kita harus tahu pasar. Kalau misalkan contoh saya jualan di SD kan, di SD Cisarantan Kidul. Pagi apel dulu sama teman-teman SD enggak? Enggak. Gitu, enggak. Oh, enggak. Pokoknya kalau misalkan mau jualan tuh gini, kita harus tahu kita mau jualan apa, siapa yang mau belinya kadang. Targetnya siapa? Jangan sampai yang belinya makanan misalkan yang dibutuhkan di sana itu makanan anak-anak, karena mayoritas kan anak-anak. Kita jualan ya. makanan buat gurunya. Oh. Dari sisi jumlah aja sudah Beda. kemungkinan kecil kita dapat untung. Ya. Nah, gitulah kalian. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari 2009 kan teh? 2008. Di apa? Di Bahari. Bahari itu kalau nggak salah 2008 awal. 2008 awal. 2008 awal. Masih inget nama-nama teman angkatan? Ini Ada berapa orang? Ada yang lagi nonton nih, ada berapa orang? Mau nggak disebutin Angkatan beberapa seberapa? nih? Angkatan berapa gitu? Kalau angkatan, saya masuk angkatan 3 kan Dede. Setelah Boy, Kahandri. Kang Boy. Kahandri mungkin nih. Setelah Kahandri. Oh, Kahandi. Kan angkatan pertama itu Ronald. Ronald, Ya. ya. Ronald, terus Kahandri, kalau nggak Kahandri salah. angkatan 2 baru angkatan 3. Oh, berarti sesepuh. Oh, kayaknya di Bahari Kota Bandung siapa Kang? Karena Bahari itu nggak sering buka diklat ke Deden, karena emang di Bahari itu kita diajarkan oleh senior bagaimana cara mengurus anggota. Jadi jangan sampai anggotanya banyak terus berkurang Seleksi ya, alam. cepat gitu ya, seleksi alam. Tapi bagaimana kita diklatnya nggak terlalu sering tapi anggotanya banyak. Oh, oke. Nah, gitu. Kayak gitu ternyata. Siapa nih kira-kira yang berkesan, yang masih tertinggal nih, atau yang masih komunikasi? Siapa tahu lagi pada nonton. teman seangkatan, Teman seangkatan. teman sepermainan. Seperjuangan mah namanya Ririn Susilawasti. Nah, Oh, Teh Ririn. Teh Ririn. Misalnya. Siapa lagi? Paling kalau yang paling berkesan mah ya Teh Ririn. Karena emang dari awal bareng sampai akhir-akhir masa jabatan bareng. Oh. Gitu. Oke, Teh Ririn, satu hari kita bakalan ketemu sama Dani sama ngobrol lagi bareng-bareng. Oke. Kita break dulu. Break boleh lah. Oke, kita break dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di Obra Panjang. Lain. Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Balik lagi bersama kami. Kami masih ada. Masih ada Kang Dani. Udah mulai ngantuk Kang Jadi kita langsung ke intinya aja. Intinya Kang Dani ini dari 2008 ya Kang ya? 2008 menjalani pramuka, terus materi-materi dari pramuka juga sekarang bisa diaplikasikan di Sebentar. 2008 menjalani pramuka bukan mah ya. Tapi aktif di Kota Bandung. Aktif di cabang. Kota Bandung. Kalau pramukanya itu tahun berapa Kang? Dari SD? Dari SD. Wah, luar biasa. Saya emang nggak ngalamin. Enggak. Sama.
kelas 3 SMA baru Iya sama kayak gitu. Dan ke ini bawah sama bawah. bisa diaplikasikan di dunia yang Kang Dani jalani sekarang, di dunia usaha kayak gitu. Kalau buat usaha teman-teman pramuka, khususnya nih pramuka Kota Bandung atau Sakabahari ingin memulai usaha, kiatnya apa aja sih Kang? Bisa nyampe seperti Akang kayak gini? Ada yang bilang ya, ada yang KIP. Ada yang bilang kalau misalkan mau usaha tuh, kalau kata orang-orang dulu ada bagiannya gitu katanya. Kalau emang yang bagiannya kerja ke dunia usaha tuh agak susah. Sebaliknya kalau orang yang dunia usaha atau orang yang mau usaha sendiri dikasih kerja atau ikut sama orang lain tuh nggak bisa, nggak betah, pengennya usaha sendiri. Kalau menurut saya, kalau rekan-rekan mau buka usaha, gali minat sendiri atau cari tahu bakat sendiri. Tapi biasanya kadang biasanya mah karena kepepet juga KIP bisa contohnya kepepet pinjol gitu. Contohnya gini, pada saat musim pandemi seperti ini kadang KIP banyak orang atau banyak pekerja yang di PHK, banyak larinya ke usaha sendiri. Terserah mau apapun usahanya. Nah, pertama jual TV Ya, kan jual jual beli, kulkas. pokoknya mah segala dijual. Jadi pinter berjualan. Ya, Segala dijual lebih ke kosong. TV, kulkas, lebih ke kosong. Lebih ke kosong. Akuarium, Escape. dijual. Sama Abi, saya di bumi ku dicurhat mah. Lauk, bangke-bangke na acan dan gimana? Aduh, luar biasa. Benar. Sama pokoknya mah kalau misalkan mau usaha, niat emang benar kita mau usaha. Terus kalau yang lagi kerja mau pindah ke usaha, jangan langsung pindah ke usaha, tapi coba-coba dulu. Kalau usahanya jalan baru kerjanya ditinggalin. Jangan sampai kita cut dulu di pekerjaan terus kita bikin usaha. Kalau ini yang namanya usaha nggak tahu bisa maju atau enggak, bisa berhasil atau enggak. Jadi kalau yang masih kerja, kalau mau usaha sendiri, lebih baik dibikin dulu usahanya, tapi tidak meninggalkan pekerjaan. Gitu. Kalau usaha yang lagi dijalani nih sama Kang Dani, siapa tahu mau dipromotkan sama teman-teman tester di rumah, boleh ditulis di sini nih. Namanya apa Kang? Namanya Bubble Drink on Time. Bubble Drink on Time. On Time. Tepat waktu on time. Tepat waktu. Tapi abis suka berangan. Tulisannya ada di sini. Produknya apa nih? Siapa tahu ada franchise atau apa yang mau ditawarkan juga. Kalau produknya ada Thai tea, ada minuman bubble. Yang paling baru karena corona ini kadang dituntut harus kreatif. Saya sama istri, kalau dulu franchise ke saya tuh dari mulai 17 juta, dari mulai 4 juta sampai 17 juta ada kadang. Cuma karena corona ini kan semua samalah kadang, keuangan pasti menipis. Tapi bagaimana caranya supaya kita tuh punya uangnya sedikit atau terbatas, tapi kita bisa usaha. Makanya saya sama istri bikin paket kadang. Paket itu harga 1.200.000. Dapat apa aja tuh? Itu produknya Cokolava. Banyak sih kadang. Pokoknya ada 8 rasa. Kalau misalkan mau, contohnya nanti ada gambarnya kadang ya. Nanti ditampilin gambarnya. Ada. Kayak gini nih. Wah, tukang edit liar. Wah, pindah-pindah gambarnya. Itu khusus karena kita berpikir saya berpikir sama istri tuh yang punya tempat, yang punya booth, tapi bingung mau jualan apa. Sebetulnya kita bantu supaya bisa usaha, saling membantu lah kadang. Ya mungkin sama pada saat pandemi kita juga butuh dibantu, tapi dengan cara kita tawarkan paket ini gitu kan. Ada pelatihannya juga itu sebelum
terjun usaha? Pasti Takarannya ada. segimana? Pasti ada Kak Deden. Semuanya diajarin sampai bisa. Terus keuntungan, Kak Deden, keuntungannya itu milik pribadi. Saya nggak nerima keuntungan. Oh, biasa kan Gitu. kalau kayak Nggak ada pajak, kalau saya mah nggak ada pajak, nggak ada apa, nggak ada aturan apa-apa. Kalau misal mau nambah menu silakan. Kalau misalkan butuh konsultasi nggak bayar, gratis, mangga sepuasnya. kayak kopi tit, kayak ini kenangan tit gitu kan, itu ada bayar royalti buat merek segala macam. Nggak, Kak Deden. Iuran tahunan nggak ada ya? Nggak, Kak Deden. Itu mah bebas, mangga. Bebas. Oh, oke gitu tuh. Cuma paling serbuk aja yang beli di saya. Serbuknya harus beli di Kang Dani. Sisanya selain serbuk mah nggak, bebas. Karena kadang gini Kak Deden, sekarang tuh yang buka tuh ada di Riung Bandung 1, di Riung Indah 1, terus di Gede Bage, samping pom bensin di Pusdikmin, depan Pusdikmin. Satu lagi di Riung Salam. Di Riung Salam, di Pasir Salam. Oh, Pasir Salam. Dekat Taman Regol. Nah, di situ. Kalau untuk bahan baku utama pasti beli di saya Kak Deden. Tapi kalau untuk bahan baku penyerta kayak susu cairnya, susu kental manisnya, mangga beli sendiri. Silakan beli. Takutnya darurat, kita nggak jauh, bisa ngirim. jauh. Jadi yang terdekat aja supaya usahanya tetap jalan. Berarti total ada berapa cabang di rumah, terus yang saya pernah lihat tuh di pinggir jalan itu Di situ 1. 5 berarti. Ada 5. Luar biasa. Kalau sebelum corona mah ada di Riung Bandung ada 2, di Cijaura ada 2. Tapi Yang karena di corona, Carrefour itu Transmart. yang di Bawah Batu 1. Iya, yang di Dekat sekolah. SMP 18. Dekat Di SMP SMP 18. Support buat Grab Gojek juga? Support. Support Shopee Food? Belum. Oh, Shopee Food belum. Jadi teman-teman yang mau di rumah aja nggak bisa kemana-mana bisa langsung pesan via Grab sama Gojek. Namanya apa tadi? Bubble drink on time. Bubble Drink on Time. Kalau enggak ketik aja on time pasti muncul. Udah keluar. Oh, gitu Kang Teh. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Itu tunduk. Udah bener hampura saya datangnya telat. Aduh, kebiasaan ini pembawa acaranya datang telat wae. Mecengar. Iya bener. Oke, kayak gitu aja Kang Dani. Kalau saya mana iya? Nggak tahu. Iya meren. Iya, itu nu kumaha akang. itu. Tapi ulah. Jangan. Nyatiisnya hasil nu kamari mah. Ciga nama. Teh nak kieu ieu mah rasana. Thank you banget Kang, kita udah dibolehin ngambil gambar di sini, berkunjung di sini. Ngacak-ngacak. Komo sih ayeuna nepi Kang Endong gitu kan. Wah, Nungguan anjeun. oh, iya. Berhalangan dulu Kak, jadi tukang chat dulu betanya. Thank you banget, mudah-mudahan sehat terus, Amin. usahanya makin lancar, Amin. makin bisa membagikan segala kebaikan buat orang banyak. Thank you. Amin. Oke, closingnya? Udah? Ya enggak usah closing. Yang itu yang itu proud to be squad nu eta gini. Oh iya. Pohon deui euy. Sama. Keselila tuh pakai eta. Kelamaan Oke, pakai itu. sekian percobaan kita untuk di konten kali ini bersama Kak Dani Hartadi dari Sakabahari, Kawal Panji, DKC, DKR, Anak buah Kahandri Yoga, Wakar Yoga, Camat Kuarcap, Camat Raicap. Raicap yang sempet nabrak truk Iya. yang parkir. Yang sempet dimarahin sama tentara ya, di Husein sama saya. Ketemu lagi nanti karena kami masih ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan proud to be squad. Salam pramuka. Salam pramuka. Oke, thank you. Sudah ngaco udah tunduh. Tunduh. Tapi bener obat ngantuk. Terima kasih sudah berkunjung dan sudah jajan di warung kami.